Seperti sebelumnya, perhatian utama di garis depan terus terfokus pada arah Avdiivka dan Chasovyar. Ke arah Chasovyar, pasukan Rusia terus berusaha membuka jalan memasuki kota tersebut. Seperti pada penyerbuan Bakhmut oleh Wagner atau Avdiivka, serangan Rusia dilancarkan ke tiga arah. Serangan utama dan yang dapat dikatakan tersulit dilakukan melalui jalan raya utama ke kota tersebut, yang kemudian didukung dari sisi sayap. Di utara tepatnya di Bogdanovka, dan sisi selatan tepatnya di Ivanovka. Sejauh ini formasi sayap Rusia memainkan perannya dengan sangat baik. Ya, tragedi nyata bagi angkatan bersenjata Ukraina sedang terjadi di wilayah utara Chasovyar, atau lebih tepatnya di Bogdanovka. Mereka terus kehilangan para petarungnya di arah ini. Tentara dari Brigade Penjaga Terpisah ke-200 Distrik Militer Leningrad yang sedang bergerak dari Bogdanovka ke arah Kalinin secara tidak terduga menemukan tank angkatan bersenjata Ukraina yang sedang berpatroli di arah ini. Dan seperti yang diharapkan, tanpa dukungan yang berarti, kendaraan lapis baja Ukraina menjadi target yang mudah bagi sistem anti-tank Rusia. Serangan tersebut berhasil menghantam bagian belakang tank, membuat mereka kehilangan kendali dan terguling ke dalam danau. Dua anggota awaknya beruntung dapat selamat, namun mereka tampaknya telah meninggalkan seorang rekannya dimakan oleh piranha. Pasukan penyerang Rusia secara bertahap sekarang berhasil maju dan memasuki desa Kalinina, atau di Ukraina mereka menyebutnya Kalinivka. Keberhasilan pasukan Rusia mendorong angkatan bersenjata Ukraina keluar dari desa tersebut nantinya tentu akan mempermudah penyerbuan ke arah Chasovyar. Ini nantinya akan menghilangkan ancaman penembakan artileri Ukraina, sekaligus memutus jalur pasokan Ukraina dari utara. Di sisi sayap lainnya, di Ivanovka, pasukan Rusia yang dipandu dengan drone terus mencari sisa-sisa perlawanan militan Ukraina di balik reruntuhan desa. Ya, desa tersebut hampir sepenuhnya dikuasai pasukan Rusia, mendorong para militan Ukraina ke barat, memaksa mereka untuk sekali lagi menjalani kehidupan yang tidak menyenangkan di dalam hutan. Sementara di Chasovyar sendiri, situasinya juga tidak lebih baik. Penghancuran sistematis di kota tersebut masih terus berlangsung. Pertahanan angkatan bersenjata Ukraina kini di bawah serangan besar-besaran oleh angkatan udara Rusia. Pesawat-pesawat serang Su-25 Rusia dengan cepat menyapu apapun yang ada di kota. Dukungan ini ditujukan untuk para pejuang dari Divisi Lintas Udara ke-98 Rusia yang tanpa lelah terus berusaha menyerbu kota tersebut. Di malam hari, situasi tegang juga tidak mereda. Siapapun akan berpikir ribuan kali hanya untuk buang air kecil. Ya, akan selalu ada para sniper yang mengintai mereka. Seperti yang baru-baru ini ditunjukkan oleh para pejuang dari Brigade Penyerangan Hispaniola ke-88 Rusia. Seperti yang mereka katakan, kami tidak akan membiarkan mereka mengeluarkan senjata dari dalam celana mereka. Ini adalah kelebihan kami. Kami bebas menembak dari hutan ke arah kota. Dan setelah kami mendapatkan salah satu dari mereka, kami akan berpindah ke posisi baru. Di Chasovyar, serangan besar-besaran diprediksi akan terus terjadi dalam 24 jam ke depan. Dan sekarang semua pihak tertarik untuk melihat bagaimana cara Rusia memasuki kota tersebut. Selanjutnya kita ke barat Avdiivka, di mana kemajuan Rusia di sektor ini tampaknya sulit untuk dibendung oleh pasukan rezim Kiev. Pasukan Rusia menguasai desa demi desa hanya dalam kurun waktu yang relatif singkat di sektor ini. Siapa yang menyangka bahwa pasukan Rusia sekarang bahkan berhasil mencapai Ocheretino? Ya, di sanalah pertempuran sengit sedang berlangsung sekarang. Komandan Rusia menaruh perhatian khusus untuk pemukiman ini. Desa tempat angkatan bersenjata Ukraina mentransfer cadangannya untuk mempertahankan Semyonovka. Kelompok pasukan Ukraina di Semyonovka sekarang beresiko dikepung. Pemukiman tersebut saat ini hanya memiliki satu jalan tersisa yang dapat digunakan angkatan bersenjata Ukraina untuk meninggalkan pemukiman tersebut. Jadi sekarang komando Ukraina tidak memiliki pilihan lain. Mereka dengan keras kepala terus melemparkan apapun agar desa penting tersebut tetap di bawah kendali mereka. Saat ini tercatat pasukan Rusia telah berhasil maju sekitar 4 km ke arah ini. Untuk selanjutnya, mereka mungkin akan mulai memikirkan pertempuran untuk Novobakhmutovka, yang mana penguasaan pemukiman ini akan semakin mempersulit Ukraina untuk mentransfer bala bantuannya ke Berdichi dan Semyonovka tentunya. Sekarang mungkin masih ada cukup waktu untuk para pejuang Ukraina di Berdichi melarikan diri sebelum pengepungan. Jadi jika pada malam hari atau pagi hari nanti ternyata para militan Ukraina memilih untuk meninggalkan Berdichi, itu sama sekali bukan laporan yang mengejutkan. Karena faktanya mereka memang telah terkepung dari tiga sisi dan suplai serta rotasi tidak lagi memungkinkan bagi mereka. Lebih spesifik lagi mungkin seperti yang dikatakan oleh seorang perwira Komando Timur Angkatan Bersenjata Ukraina, bahwa serangan di daerah tersebut jelas ditujukan untuk maju menuju kota Pokrovsk, tepat di mana persimpangan jalan utama berada, sekitar 30 km ke arah barat. Hal ini dapat memberi Rusia akses ke rute logistik penting Ukraina yang menghubungkan tiga pusat militer utama
yaitu Konstantinovka, Pokrovsk, dan Vedikaya Novoselivka. Tidak jauh dari Ocheretino, Angkatan Bersenjata Rusia juga sedang mengembangkan serangan ke arah Umanskoye. Mereka juga telah berhasil memperluas zona kendalinya di Novokalinovo dan memulai serangan di bagian tenggara desa tersebut. Di Pervomais, pasukan Rusia terus membersihkan sisa-sisa perlawanan militan Ukraina yang tersisa di pinggiran desa. Serta di saat yang sama, pasukan penyerang mereka juga terus bergerak maju, mencari jalan masuk menuju desa selanjutnya, yaitu Netailov. Di Krasnogorovka, serangan pasukan Rusia juga telah dimulai di kota kecil tersebut. Ukraina seperti biasa, mereka masih memegang posisi di area pabrik dan mencoba melakukan serangan balik dari pinggiran timur. Namun banyak laporan mengatakan bahwa itu masih tidak berubah apapun. Pasukan Rusia terus bergerak dan membanjiri setiap sudut kota seperti tentara merah pada Perang Dunia Kedua. Di Novomikhailovka, setelah melihat banyaknya RBK atau FAB Rusia yang dijatuhkan, pasukan Ukraina kali ini telah benar-benar meninggalkan niatnya untuk mempertahankan desa tersebut. Tentara Rusia dari Brigade Marinir ke-155 berhasil mengibarkan bendera unit mereka di salah satu jalan desa. Penguasaan desa ini nantinya akan menjadi pijakan penting bagi pasukan Rusia untuk menguasai pemukiman selanjutnya yang ada di hadapan mereka, yaitu Konstantinovka, yang nantinya akan mengakhiri pengiriman logistik Ukraina ke formasi angkatan bersenjata mereka ke arah Ugledar. Laporan selesai, silahkan berdiskusi dan libatkan diri kalian dalam proyek admin membangun channel ini bersama dengan beberapa orang-orang hebat ini.